Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Nah, bagaimana kalau kita sekarang akan menggunakan model pemisahan yang hanya menggunakan satu kolom? Nah, karena kita hanya akan menggunakan satu kolom, sudah barang tentu hanya dibutuhkan satu reboiler dan satu kondenser. Nah, jadi secara sekilas kita bisa menyimpulkan bahwa kira-kira secara capital cost ataupun operating cost itu kita bisa berharap bahwa konfigurasi ini itu akan lebih murah. Nah, sekarang dari satu kolom kita ingin menghasilkan 4 produk. Produk P1 diambil sebagai destilat, produk P4 diambil dari bottom, produk P2 dari side stream 1, produk 3 dari side stream 2. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakan Radfrac karena kita akan punya side produk, kita tidak bisa menggunakan disbu ataupun distil. Mau tidak mau kita harus menggunakan Radfrac. Nah, bagaimana idenya? Nah, idenya kita akan memaksimasi produk, di mana produknya kita definisikan sebagai destilat, flow di destilat, dan di destilatnya kita isi C5, kita harapkan C5-nya ke destilat. Ditambah dengan side stream, di mana side stream-nya kita harapkan dia berisi C6. Kemudian P3 adalah gabungan dari C7 dan C8. Sehingga C7 kita harapkan berada pada stream S2, demikian juga C8 berada pada stream S2. Kemudian produk 4 adalah C9, kita harapkan dia berada di bottom. Jadi sekarang kita akan mendefinisikan senyawa C5 ada di destilat, C6 ada di S1, C7 dan C8 ke S2, C9 ke bottom. Kemudian ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Misalnya bahwa D per F harus terletak antara 0,1 dan 0,7. Kemudian D plus S1 plus S2 dibagi F harus kurang dari 0,95. Kemudian reflux rasio antara 5 dan 10. S1 per F antara 0,01 dan 0,7. Demikian juga S2 per F. Nah, ini adalah constraint yang harus dipenuhi. Nah, kita buat flowsheet seperti biasa, kemudian definisikan side stream 1 dan side stream 2. Nah, di sini mau tidak mau kita harus mencoba menebak posisi feed, demikian juga posisi side stream S1 dan S2. Nah, ini sifatnya adalah tebakan. Demikian juga kita harus menspesifikasikan flow rate S1 dan S2. Sedangkan desain variabel yang lain adalah reflux ratio dan D per F. Bagaimana dari Radfrac bisa kita lihat atau kita identifikasi desain variabelnya. Nah, ini contoh umpan kita tadi dengan kondisi operasinya. Kemudian kita akan mencoba, tadi jumlah state-nya adalah 25 ya. Kalau kolomnya sudah tertentu, kita tidak punya pilihan, artinya posisi
side product, juga posisi feed sudah tertentu, kita tidak punya pilihan, harus kita gunakan apa adanya. Nah misalnya kolomnya sudah tertentu, ini kita nggak bisa mengubah-ubah. Kemudian untuk tebakan harga awal kita bisa menggunakan tebakan reflux ratio 5, tebakan distillate to feed ratio 0,3. Karena apa? Kita harus memulai dari kondisi yang visible. Kondisi visible-nya apa? Untuk reflux ratio dia antara 5 dan 10. Untuk D per F antara 0,1 dan 0,7. Nah, di sini kita memilih misalnya nilai-nilai yang visible. Nah, setelah semua data input yang diperlukan kita masukkan, kemudian kita jalankan sampai hasilnya konvergen. Harus konvergen karena ini akan dibutuhkan sebagai inisialisasi di dalam proses optimasi kita. Nah, setelah flowsheet bisa konvergen, kemudian kita akan masuk ke bagian optimasi, di mana yang pertama kita akan mendefinisikan variabel-variabel yang akan terlibat dalam optimasi. Setelah kita definisikan variabelnya, kita definisikan objektif dan constraint. Kemudian kita pilih desain variabel apa yang mau kita optimasi terkait dengan objektif function kita. Nah, sudah barang tentu desain variabel atau manipulated variabel yang bisa kita pilih haruslah desain variabel dari Radfrac itu sendiri. Kemudian kita menuliskan bentuk persamaan yang akan kita optimasi. Nah, sebelum optimasi dijalankan, setelah kita mendefinisikan objective function, kita harus mendefinisikan constraint. Nah, constraint tentu sesuai dengan ketentuan yang diminta, yakni misalnya ada batasan D per F, kemudian ada batasan reflux ratio, kemudian ada batasan D plus S1 plus S2 per F, kemudian ada batasan tadi S1 per F dan S2 per F. Semua harus kita definisikan. Nah, untuk variabel-variabel yang tidak bisa langsung sebagai desain variabel utuh, coba perhatikan. Kalau D per F ini variabel flowsheet, dia utuh apa adanya, kita ambil dari Aspen. Demikian juga reflux ratio, itu kita ambil apa adanya dari Aspen. Tetapi kalau S1 per F, maka ini tidak ada. Variabel S1 per F tidak ada. Maka kita harus definisikan. Karena batasnya ada dua, batas bawah dan batas atas, maka satu constraint berupa pertidaksamaan seperti ini harus dipecah menjadi dua. Yakni S1 per F kurang dari 0,7 dan S1 per F lebih dari atau sama dengan 0,01. Sehingga dari satu constraint secara matematis di Aspen harus dipecah menjadi dua constraint. Nah, coba kita lihat di Aspen. Ini adalah contoh kita. Kita punya umpan dari umpan kita tadi ada C5, C6 dan seterusnya sampai C9. Kemudian mau kita hasilkan produk dalam bentuk B, S1, S2 dan B. Nah, pertama kita akan mengisikan desain variabel yang diperlukan, jumlah state, kemudian jenis kondenser, jenis reboiler, reflux ratio, kemudian D per F. Sebetulnya karena ini desain variabel, kita bisa mengambil secara bebas. Yang penting dalam interval. Kalau ini misalnya karena sudah tertentu,
jumlah state-nya kita nggak bisa merubah. Kemudian konfigurasi kolom yang lain mungkin termasuk posisi umpan dan posisi side stream S1 dan S2. Kita tidak bisa memilih misalnya. Kemudian kondisi operasi kita pilih berdasarkan pertimbangan yang sudah kita buat terkait dengan penggunaan pemanas dan pendingin. Kita memilih jenis kondenser, jenis reboiler. Yang kemudian ini kita simulasikan, kita jalankan sampai simulasi berhasil konvergen. Nah, kemudian kita baru masuk ke optimasi. Nah, optimasi ada di bagian model analysis tool, kemudian optimization. Nah, kalau belum ada, tentu kita buat new, kita definisikan optimasi kita dengan nama yang sesuai. Ini saya sebut sebagai SEP, ya, ini karena kita mau melakukan pemisahan. Kemudian kita definisikan variabel-variabel. Nah, tadi kita akan mendefinisikan bahwa kita akan memaksimasi jumlah produk kita, di mana jumlah produknya didefinisikan sebagai jumlah dari C5 di destilat, C6 di S1, C7 di S2, C8 di S2, C9 di bottom. Jadi sekarang kita akan mengambil mol dari C5 dari stream destilat, mol C6 dari stream S1, mol C7 dari stream S2, C8 dari stream 2, C9 dari stream bottom. Nah, di sini kita akan memilih C5-nya adalah mol flow dari stream destilat, komponennya adalah normal pentan atau C5. Kemudian kita definisikan variabel yang baru, yakni C6, C7, C8, C9. C6-nya diambil dari normal heksan di stream 1, C7 dari komponen normal heptan dari stream S2, C8 dari C8 di stream S2, C9 dari nonan dari stream bottom. Nah, ini adalah mol dari komponen-komponen. Nah, selanjutnya itu mau kita maksimumkan. Jadi, kita akan memaksimumkan produk. Produknya kita tidak menemukan di variabel sini. Berarti dia bukan variabel flow-sheet. Maka dia harus dihitung. Jadi kita akan mendefinisikan produk, yakni di lembar Fortran. Kita harus mendefinisikan produk sebagai C5 tambah C6 tambah C7 tambah C8 tambah C9. Tetapi kalau kita mau, kita juga bisa menggunakan bentuk tidak usah didefinisikan produk, tetapi langsung, yakni di objective function di sini langsung C5 plus C6 plus C7 plus C8 plus C9. Nah, di sini ada keterangan bahwa dia bisa merupakan flow-sheet variable atau sesuatu yang kita hitung. Nah, di sini saat ini kita menggunakan sesuatu yang kita hitung. Kita hitungnya di sini. Kemudian bagaimana ini bisa kita maksimumkan? Ya, ini kita bisa mengubah-ubah desain variabel. Nah, desain variabel apa yang bisa kita rubah? Tentu saja desain variabel yang disediakan oleh blok kita. Desain variabelnya apa? Nah, di sini ada desain variabel berupa reflux ratio, kemudian distillate to feed ratio atau D/F.
Apalagi yang bisa kita rubah? Yang sesuatu yang kita input, yakni di sini adalah S1 dan S2. Jadi S1 dan S2 karena sesuatu yang kita input, maka bisa kita rubah-rubah. Maka itulah yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang kita rubah-rubah di SAP. Nah, kita akan variasikan. Variabel pertama adalah apa? Dia adalah blok variabel. Variabelnya apa? Reflux ratio. Jadi kita punya desain variabel dari kolom kita adalah reflux ratio dan D per F. Yang kedua adalah D per F. Yang ketiga apa? Kita bisa merubah-rubah mol flow dari stream 4, variabel 4 di sini. Variabel 4-nya adalah mol flow. Dan juga kita bisa mengubah-ubah mol flow. Yang kita rubah-rubah tadi adalah apa? Mol flow dari side stream di sini. Nah, bagaimana mengubah-ubahnya? Nah, kita akan mengubah-ubah di manipulated variable. Ini sesuatu yang kita definisikan. Kemudian variabel S1 dan S2 kita akan ubah-ubah di bagian vari di sini. D per F, reflux ratio, kemudian S1, S2. Nah, kemudian constraint kita harus membuatnya. Constraint-nya ada bermacam-macam ya. Tadi yang pertama kita punya constraint berupa D plus S1 plus S2 dibagi F harus antara nilainya antara di bawah 0,95. Jadi akan ada satu constraint. Kemudian nanti ada constraint terkait dengan reflux ratio. Kemudian constraint berupa S1 per F dan S2 per F. Nah, reflux ratio kemudian D per F itu constraint-nya tidak perlu dibuat karena apa? Intervalnya sudah masuk di Radfrac-nya itu sendiri. Tadi sudah ada dia sebagai desain variabel yang bisa kita pasang lower bound dan upper bound. Kemudian kita harus mendefinisikan variabel S1. Variabel S1 adalah mol flow dari side stream 1. Kemudian kita harus mengambil flow rate. Flow rate-nya adalah mol flow dari flow rate. Nah, kemudian kita definisikan S1 per F. S1 per F kita definisikan kurang dari 0,7. Ini untuk S1 per F-nya. Kemudian S2 kita definisikan, juga F-nya kita ambil. Kemudian kita definisikan untuk S2 per F kurang dari 0,7. Kemudian constraint yang kedua untuk S1 per F yang lebih dari 0,01 sehingga di sini greater. Demikian constraint-constraint yang diperlukan sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya di bagian optimization kita akan melakukan maximize product. Kemudian subject to constraint-nya, constraint kita masukkan. Bagaimana optimasi akan dicapai? Dengan cara memvariasikan variabel.
Jadi ada 4 variabel yang akan diubah-ubah oleh husband. Nah, ini sudah saya jalankan biar menghemat waktu ya. Ini kalau kita lihat SQP yang saya pilih, ini bisa dipilih di bagian konvergen. Nah, di sini ada optimization. Optimization disediakan SQP dan kompleks serta Bobby QA. Nah, saya menggunakan yang SQP. Nah, di sana solvernya adalah SQP. Ini iterasinya. Nah, 42 iterasi diperlukan untuk mencapai kondisi optimum dan memenuhi syarat-syarat yang ada. Nah, kalau lihat hasilnya disimpan di sini, maka ini adalah flow dari masing-masing komponen. C5-nya adalah sekian, dan seterusnya. Ini jumlah iterasinya sendiri di istilahnya loop luarnya itu 6 kali, tetapi penghitungan fungsinya adalah 42 kali. Nah, apakah benar sesuai dengan yang kita minta? Nah, kita bisa meminta atau mengecek. Nah, sekarang kita buktikan benarkah di destilat itu paling banyak memuat C5 destilat. Nah, di sini C5-nya 2,92. Betul, dia yang paling banyak. S1-nya apakah benar dia memuat C6 yang paling banyak? S1, ya, dia memuat C6 yang paling banyak. Kemudian bottom akan memuat C9 yang paling banyak. C9 paling banyak, betul. Kemudian C7 dan C8 akan terakumulasi di S2. C8, C7. Di stream yang lain jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi benar. Jadi dengan demikian, hanya dengan satu kolom kita bisa melakukan proses pemisahan campuran multikomponen dengan menghemat hanya dengan satu heat exchanger, satu kondenser, dan satu kolom. Nah, kalau misalnya ini keperluannya tidak membutuhkan sampai murni, maka ini cukup. Kalau harus sampai kemurnian tertentu dan ini belum tercapai, berarti apa? Maka konfigurasinya yang harus kita rubah. Artinya kita tidak cukup hanya dengan mengoptimasi kondisi operasi. Misalnya harus menambah jumlah stage. Nah, tapi itu kan artinya pekerjaan yang jauh lebih besar, jauh lebih mahal investasinya. Nah, kalau kita tidak mau menambah investasi dari alat, ya satu-satunya jalan hanyalah menggunakan alat yang sudah ada, kemudian kita lakukan optimasi terkait dengan kondisi operasi. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.